Alam pikiran manusia, perkembangan alam pikiran, sejarah pengetahuan manusia. 1. Latar belakang. Ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu, yang merupakan suatu ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya, alam sekitarnya, angkasa luar, bahkan tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu ini tidak memiliki oleh benda-benda tak hidup seperti batu, tanah, api, angin, dan sebagainya. Air dan udara memang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, namun gerakannya itu bukan atas kehendaknya, tetapi sekedar akibat dari pengaruh alamiah yang bersifat kekal. Bagaimana dengan manusia? Manusia juga memiliki insting seperti yang dimiliki oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun manusia memiliki kelebihan, yaitu kemampuan berpikir. Dengan kata lain, curiosity-nya tidak ideal, tidak tetap seperti itu sepanjang zaman. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebut makhluk paling cerdas dan kuat. Dari semua dapat dijelaskan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia dengan segala sifat dan karakternya diciptakan dengan begitu sempurna. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. B. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. B. Hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat. Hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat tentu karena manusia diciptakan dan diberikan akal. Dengan adanya akal, manusia bisa mengalahkan terbangnya burung yang terbang ke angkasa. C. Hakikat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya dan manusia diberi naluri. Naluri adalah semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan. Hakikat manusia dan keingintahuannya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir atau homo sapien. Hal ini disebabkan sifat ingin tahu manusia yang besar selalu bertanya tentang siapa, apa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa. Tuhan memberi manusia kemampuan berbicara homo sapiens hingga mampu menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya kepada manusia lain. Perkembangan fisik, sifat, pikiran manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Sejarah pengetahuan manusia. Manusia selalu merasa ingin tahu, maka sesuatu yang belum terjawab dikatakan wallahu alam. Artinya Allah yang lebih mengetahui, atau wa alam bisawab, yang artinya Allah mengetahui sebenarnya. Perkembangan lebih lanjut dari rasa ingin tahu manusia ialah untuk memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirannya. Untuk itu manusia mereka sendiri jawabannya. Ciri-ciri manusia. Organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Mengadakan metabolisme, tanggap terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya, bergerak, dan berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan alam pikiran manusia dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, aspek zaman. Dari zaman purba hingga modern, manusia selalu menghadapi berbagai masalah. Aspek kehidupan manusia. Rasa ingin tahu. Sejalan dengan usianya, anak mulai mencari jawaban atas keingintahuannya dengan cara menyelidiki ataupun bertanya. Yang kedua, rangsangan dari luar tanpa ada dorongan dari dalam dapat disebabkan oleh lingkungan, dapat pula akibat keterpaksaan. Contoh penularan deduktif yang salah. Pertama, premis Mayer, semua orang yang menangis pasti sedang sedih. Premis seminar, Santi menangis. Kesimpulan, jadi Santi pasti sedang sedih. Lanjut materi kedua. Teori terbentuknya alam semesta, litosfer, hidrosfer, atmosfer, pedosfer, biosfer, asal mula kehidupan, geografi,
kehidupan teori evolusi. Ilmu alamiah atau sering disebut juga ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam alam semesta dengan akal sehingga timbul konsep. Sedangkan ilmu alamiah dasar hanya membahas prinsip-prinsip dasar dari ilmu alamiah. Salah satu konsep dasar dari ilmu alamiah yaitu alam semesta. Teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta terbentuk kira-kira kurang lebih ribuan juta tahun yang lalu bersamaan dengan adanya letusan besar. Teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan dan pakar tentang bagaimana terbentuknya alam semesta yaitu teori kabut oleh Immanuel Kant. Teori planetesimal. Teori planetesimal dikembangkan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1965. Menurut teori ini, matahari merupakan benda yang sudah ada di antara bintang-bintang yang lain. Pasang surut bintang. Teori pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffs pada tahun 1917. Pasang surut bintang sangat mirip dengan hipotesis planetesimal. Teori kondensasi, yaitu teori ini pertama kali ditemukan oleh filosofi Jerman Immanuel Kant. Menurutnya, matahari dan planet-planet berasal dari sebuah kabut pijar yang berkeliling di dalam jagat raya. Teori bintang kembar oleh Fred Hoyle. Menurut teori bintang kembar, awalnya ada dua buah bintang yang berdekatan atau bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan berkeping-keping. Akibat pengaruh gravitasi dari bintang kedua, maka keping-keping ini bergerak mengelilingi bintang tersebut dan berubah menjadi planet-planet. Dentuman atau teori ledakan. Teori dentuman ini menyatakan bahwa ada suatu massa yang sangat besar yang terdapat di jagat raya yang mempunyai berat jenis yang sangat besar karena adanya reaksi inti. Massa tersebut akhirnya meledakkan dengan hebatnya. 2. Teori Big Bang. Teori Big Bang dikembangkan oleh George Lemaitre. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom yang berisi materi dalam keadaan yang sangat padat. Teori Creatio Continua. Teori Continua ini menyatakan bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada, atau kata lain, semesta tidak pernah bermula dan tidak akan pernah berakhir.